Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Di musim kayak ini ya, kita harus jaga-jaga kesehatan gitu. Karena gimana ya, mungkin di daerah kita kan saat ini masih tetap ya ini jaga jarak. Terus sekolah juga kita kan dibatasi ya, dua kali dalam seminggu gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini alangkah baiknya jika kita mau memulai pelajaran. Nah, marilah kita berdoa. Rifki bisa memimpin doa, Mas? Oh iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baiklah kawan-kawan, mari kita memulai pelajaran untuk hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Saya persilakan untuk Bapak untuk memulai pembelajaran kembali. Baik, terima kasih Mas Rifki telah membantu untuk memimpin berdoa. Nah, kali ini kan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi tentang memahami konsep berpikir kronologis ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi pokok tentang konsep keberlanjutan, maksudnya konsep perubahan dalam sejarah. Nanti yang konsep untuk konsep perubahan dalam sejarah ini kita akan bahas hari ini. Nah, yang pertama di sini Bapak mau bertanya nih terkait dengan konsep perubahan. Untuk teman-teman anak-anakku, ada yang tahu nggak perubahan itu apa? Secara definisi atau bagaimana, Bapak? Secara pengetahuannya anak-anak aja. Nanti Bapak bisa menambahkan. Nggak usah takut salah. Ayo, ada yang tahu? Ada yang bisa? Oke. Bapak akan menjawab terkait definisi perubahan ya. Kalau menurut saya itu perubahan sendiri itu merupakan peralihan ataupun pertukaran dari masa dari masa yang lama ataupun di masa yang baru seperti itu. Bapak. Terima kasih Mas Rifki. Untuk yang lain, ada yang mau mencoba untuk mengutarakan pendapatnya terkait dengan perubahan. Untuk Mbak Nitya, sampai videonya biar jelas nanti. Bentar, Bapak cari dulu. Oh maaf, mohon maaf teman-teman. Ambilin videonya ya di grup WA ya. Nah, udah muncul linknya. Siapa nih yang mau bantu Bapak untuk nampilkan videonya? Udah saya jadiin ini. Bos. Oh iya, Bapak. Sebentar, Bapak menunggu terlebih dahulu. Apa sudah muncul, teman-teman? Sudah Mas. Oh iya. Bentar, Bapak. Ini masih dipersiapkan. Baik.
Apakah suara Sejarah Anda terdengar, bukanlah Pak? sekedar Teman-teman? catatan panjang Terdengar, Mas. Oh iya, Bapak. dari peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan adanya perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Contoh perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang Mohon maaf sinyalnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus. Sinyalnya agak anu, Pak. Ini, Pak. Agustus 1945. Adapun perubahan secara lambat, misalnya penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Selain itu, setiap peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Penerapan konsep berkelanjutan dapat dilihat dari peran pemuda sebagai penggerak perubahan. Contohnya peran pemuda pada masa pergerakan nasional, terlihat pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Selanjutnya, peran pemuda pada peristiwa Reformasi 1998 yang menyebabkan mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa pada masa lalu. Selain itu, perbandingan dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia. Ditentukan oleh perubahan penting. Adapun keberlanjutan berfungsi menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Sebagai contoh, periodisasi dalam sejarah Indonesia dari masa praaksara hingga masa Islam. Masa Islam adalah keberlanjutan daripada masa ketika Hindu dan Buddha ada di Nusantara. Dan masa Hindu-Buddha adalah keberlanjutan dari masa praaksara. Mulai dikenalnya tulisan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta, menandai perubahan dari masa praaksara ke masa Hindu-Buddha. Selanjutnya, masa Hindu-Buddha kemudian digantikan masa peradaban Islam. Berkembangnya ajaran Islam hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam menjadi penanda perubahan tersebut. Nah, penjelasan tadi merupakan penjelasan dari konsep perubahan dan keberlanjutan di dalam sejarah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki telah membantu Bapak untuk memaparkan video yang ada di grup WhatsApp. Bapak lanjutkan. Tadi kan udah dijelaskan ya mengenai perubahan dalam sejarah, baik dari faktor, terus contoh, dan juga jenis dari perubahan dalam sejarah tersebut. Nah, berikutnya Bapak akan membagi beberapa kelompok yang akan membahas mengenai
materi perubahan dalam sejarah. Nah, untuk kelompok pertama akan membahas mengenai pengertian dan faktor perubahan dalam sejarah. Untuk kelompok kedua akan membahas mengenai jenis dan contoh perubahan dalam sejarah. Ini kelompoknya pilih sendiri atau ditentukan nih anak-anak? Kalau menurut saya itu gini Pak, sesuai dengan kesepakatan terlebih dulu Mbak. Mungkin untuk teman-teman yang lain bagaimana atau mungkin dipilihkan atau ingin memilih sendiri? Milih sendiri aja Pak, saya mau sama Mbak Tia soalnya. Oh, rumahnya dekat tuh ya? Biar enak nanti Iya. kelompokannya. Oh iya. Oke, jadi ini kelompoknya milih sendiri dan Bapak harapkan semua anggota kelompok itu bisa membantu ya satu sama lain terkait dengan tugasnya. Nah, ini penugasannya ada dua, yaitu yang pertama kalian setiap kelompok membuat satu PowerPoint, nanti dipresentasikan di pertemuan berikutnya, dan juga membuat makalah. Nah, setiap kelompok membuat satu makalah, dan untuk teman-temannya diusahakan anggota kelompoknya itu ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok ini. Kalau nggak ada, kalau salah satu ada yang istilahnya tidak ikut atau apa, nanti bisa bilang sama Bapak. Gitu. Tetap aja ditulis namanya, tapi nanti bilang sama Bapak. Gitu. Ada yang ditanyakan terkait dengan tugasnya? Anak-anak paham terkait dengan tugasnya? Paham, Pak. Sudah paham, Bapak. Baik, karena waktunya Bapak rasa udah cukup terkait dengan pembagian tugasnya. Terima kasih buat anak-anak yang menyempatkan waktunya untuk selalu mengikuti pelajaran Bapak, meskipun kadang-kadang sinyal tidak bisa tatap muka gitu. Terima kasih banyak teman-teman, anak semua bisa menghadiri pembelajaran yang Bapak sampaikan. Nah, untuk mengakhiri dari pembelajaran Bapak, saya minta bantuan lagi nih sama Mas Rifki ya, ketua kelasnya soalnya. Sama Mas Rifki untuk memimpin doa, Mas. Seperti biasa. Gimana Mas Rifki? Oh iya, Bapak. Baik, untuk teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama untuk menutup pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Mas Rifki. Nah, semoga anak-anak tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa kalau ada PR dikerjakan, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Terus oh ya, jangan tidur terlalu malam. Biasanya kalau tidur terlalu malam itu pas pelajaran besoknya tuh lupa. Jadi absennya bolong meskipun di grup WA itu. Kadang ibunya tanya, nanti ada tugas apa Bapak gitu. Jadi dikondisikan ya anak-anak ya. Baik, Pak. Baik, kalau udah tidak ada yang mau bertanya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.